Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ani. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, setelah sebelumnya anak-anak belajar mengenai pertumbuhan pada hewan dan juga perkembangbiakan pada hewan, yaitu ada bertelur dan ada juga yang melahirkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembahasan makhluk hidup ini ke tumbuhan, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Harapannya setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui dan mengenal bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Maka dari itu, mari kita simak bersama pembahasan materi kali ini. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwasannya tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Maka kewajiban kita sebagai manusia yaitu menjaga dan merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita juga dapat melihat bahwa tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu mengalami peningkatan dari jumlahnya. Hal ini karena tumbuhan mengalami proses perkembangbiakan. Pada tumbuhan, proses perkembangbiakan dapat terjadi secara alami dan juga buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara alami tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh dari perkembangbiakan alami adalah biji, tunas, dan umbi. Sedangkan contoh perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pencangkokan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Anak-anak, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji, di mana tumbuhan dewasa nantinya akan berbunga, kemudian berbuah, dan di dalam buah tersebut terdapat biji. Biji inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman baru tersebut akan tumbuh menjadi tanaman dewasa, kemudian berbuah kembali. Perputaran tahapan perkembangan tersebut nanti akan membentuk sebuah siklus atau daur hidup pada tumbuhan. Nah, itulah proses perkembangbiakan dengan biji pada tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan biji diantaranya yaitu pohon mangga, pohon semangka, kemudian pohon jeruk, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dari berkembang biak dengan biji, sebagian tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya ada pohon pisang dan pohon bambu. Selain itu, ada juga tunas yang tumbuh di sekitar daun induknya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Nah, anak-anak, itulah contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan juga singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, anak-anak, itulah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga ternyata dapat dilakukan dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku-pakuan. Di dalam tanaman paku-pakuan ini tidak terdapat biji, melainkan menggunakan spora untuk berkembang biaknya. Di dalam tumbuhan paku-pakuan ini banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Spora ini bentuknya seperti biji tetapi sangat halus.
Melalui spora ini, maka nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak, itulah contoh perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak akan belajar bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan, khususnya perkembangbiakan tumbuhan dengan pencangkokan. Nanti pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan mempelajari bagaimana langkah-langkah proses pencangkokan pada tumbuhan. Sekian pembahasan materi hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan, khususnya perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.